Baik, terima kasih untuk kesempatan mengisi acara Minggu Doa ya, 10 hari berdoa. Dan saya dapat giliran di malam yang ke-6. Ini berkat besar untuk saya, jadi memang saya harus baca baik-baik, berdoa sungguh-sungguh supaya bukan hanya bicara ya, tapi saya juga harus kenyang. Dan saya bersyukur pada malam ini, mungkin muka agak berbeda ya. Saya baru tahu yang namanya virtual makeup. Jadi kita boleh pakai lipstick tanpa takut alergi ya, tanpa takut gatal-gatal. Terus terang selama ini saya stres ya kalau mau bicara, sudah pakai segala macam kayaknya nggak beres. Tapi teman saya Ibu Pitlin dia bilang, Ibu Sitorus kita itu kalau tampil harus bagus mukanya. Wah, saya nggak berani pakai make up begini, begini. Oh, pakai virtual make up. Jadi memang saya make up malam ini dan saya bersyukur tidak jadi masalah. Ini sebenarnya mukanya tidak pakai apa-apa ya. Ya begitulah, semua sudah canggih. Jadi tidak tidak perlu khawatir dengan macam-macam. Jadi kalau kita ini sudah diminta untuk melayani Tuhan, layani dengan hati sukacita, segalanya Tuhan tambahkan. Jadi saya pede untuk bicara pada malam ini bukan kenapa-kenapa, tapi memang juga karena banyak doa dan banyak kuasa, dan lebih dari itu saya kira ini pesta rohani yang tidak boleh dilewatkan oleh siapa-siapa. Barusan saya cek saya punya anak, kamu ya, ngapain? Saya tanya. Dia lagi pegang handphone, saya bilang, tolong dengar ini, uh, saya khotbah. Yang namanya anak kalau sudah berumah tangga dan kita harus tetap ada waktunya, mereka itu seperti anak-anak juga. Saya bilang, jangan sampai mama ini khotbah di Tumoto, kamu di sini main game atau nonton. Ini 10 hari berdoa, ini udah masa yang genting dan bla 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 bla. Jadi begitulah, makanya memang saya matikan uh, kamera tadi, saya cari dulu, saya pastikan anak-anak ada di mana ya, cucu-cucu ada di mana. Ya, kita semua memang harus lengkap ada di sorga, jangan hanya orang yang kita layani, tapi kita sendiri juga harus ada. Ya, puji Tuhan, memang 10 hari berdoa ini memperbaiki kita dari banyak hal, khususnya pelajaran yang akan disampaikan pada malam ini. Izinkan saya share screen. Ya, sudah kelihatan ya? Belum? Sudah lengkap? Oh, oke. Mudah-mudahan belum terlalu terlambat. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Ini masih Januari, jadi masih boleh bilang selamat tahun baru ya. Selamat datang di 10 hari berdoa. Kita semua percaya bahwa doa adalah tempat lahirnya kebangunan rohani. Tuhan telah melakukan begitu banyak mujizat dalam tahun-tahun belakangan ini, saat kita bersama-sama mencari Dia dalam doa dan puasa. Kita sudah melihat bahwa Roh Kudus telah membawa pertobatan, semangat penginjilan yang diperbaharui, gereja-gereja yang hidup kembali, dan hubungan-hubungan yang dipulihkan. Saya rasa ini tidak main-main. Jadi kalau memang kita diminta juga puasa dan doa, saya sudah lihat kuasanya yang luar biasa. Mungkin sedikit kesaksian saya ingin sampaikan. Ketika KLB berlangsung di puncak, Pendeta Sitorus minta saya harus hadir untuk doakan. Dan malam itu, di sana kami ada 2 malam, saya ditemani dengan beberapa teman. Tiap malam kami memang berdoa. Dan di hari yang paling genting, saya lihat Pendeta Sitorus nggak mau makan. Dia bilang, saya puasa hari ini, oke.
Jadi saya hadirlah di ruangan pemilihan dan saya dengar mulai seru ini. Di sana berteriak, di sini berteriak, dan saya lihat pendeta Sitorus sudah mulai tegang, lalu dia angkat tangannya, tidak ada yang bicara. Loh, saya bilang, Tuhan, kalau dia lagi sudah emosi, saya sudah ketakutan. Loh, tolong. Tapi saya tidak tahan di dalam, takut. Jadi saya keluar pelan-pelan, saya jalan lewat jalan potong, lewat kolam renang, lari ke belakang, lari ke kamar. Dan saya sudah mulai menangis, saya bilang, Tuhan, saya takut Tuhan. Saya ngeri. Terus seperti saya rasa Tuhan begitu dekat. Dia seperti berdiri dan saya memang lagi bertelut. Saya bilang, kenapa kamu takut? Ini kan pekerjaan saya. Nanti saya yang urus, bagianmu hanya berdoa. Oh iya, ampuni saya Tuhan. Memang saya sudah menangis. Saya ternyata memang gak kuat-kuat amat. Cengeng juga saya ya. Jadi dengan ketakutan saya bilang, oke, saya hapus air mata, saya cari Ibu Olpi Kesagala, istrinya dari Pendeta Binsar. Ayo kita berdoa. Nah, sudah ada teman kami berdoa. Dan setelah berdoa, saya rasa ada damai ada perasaan tenang yang melampaui segala akal. Nah, itu yang damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kok bisa saya begitu tenang ya? Akhirnya saya buka aja itu horden dan saya lihat itu lembah-lembah, bagus sekali ya, gunung-gunung di sebelah sana, udara jernih, tidak ada kabut. Dan saya lihat itu bukit-bukit. Oh, inilah yang dilihat Daud ketika dia bilang, dari manalah pertolonganku. Biasanya zaman dulu itu pertolongan itu kan datang dari jauh, dia akan lihat kuda-kuda akan datang, ya. Orang-orang yang mau bantu akan datang. Terus saya bilang, Tuhan, apa bisa saya lihat kuda-kuda itu, pertolongan itu? Tapi memang ada di dalam imajinasi saya. Saya yang punya pekerjaan. Kamu diam dan kamu lihat. Aku yang melakukan pekerjaan. Jadi memang Yesaya 26 ayat 12 itu saya ingat baik-baik. Damai sejahtera aku akan berikan kepadamu sebab segala yang kamu kerjakan, aku mengerjakannya untukmu. Jadi tidak boleh lupa karena ini pekerjaan Tuhan dan Dia yang kerjakan. Dan saya jadi begitu tenang. Sampai walaupun saya juga khawatir ya, Pendeta Sitorus kan ada diabetes. Saya takut dia punya gula darah turun. Jadi saya telepon dokter Desi. Dokter tolong cek dia punya gula darah sebab hari ini dia nggak makan. Saya takut hipoglikemik dan kalau itu terjadi dia pingsan dan bisa lewat. Jadi oke. Jadi pelan-pelan mereka naik di mimbar. Sementara Pendeta Sitorus masih pimpin rapat, dia dicek gula darahnya, ditusuk dan dia telepon 153. Oke. So, dia tidak makan dari pagi. Dan memang kita lihat ada mujizat terjadi. Luar biasa. Jadi kita suka atau tidak suka, harus paksa diri untuk suka berdoa. Harus datang dan berdoa. Jadi kalau dihimbau kepada semua umat, mari bergabung dalam program 10 hari berdoa 5-15 Januari 2022 itu memang ngantuk atau tidak ngantuk, repot atau tidak repot, kita harus datang sama Tuhan. Kita lihat judul-judulnya luar biasa ya. Hari pertama, urgensi untuk berdoa. Kedua, Injil yang kekal dan doa. Ketiga, misi Allah dan doa. Yang pertama, dan misi Allah dan doa yang kedua. Yang kelima, pola hidup dalam penurutan dan doa. Dan yang keenam, malam ini bagian saya adalah keyakinan dalam penghakiman dan doa. Jadi kita akan lihat bagaimana apa yang akan diterangkan oleh buku penuntun 10 hari berdoa ini ya. Temanya kita semua sudah tahu bahwa panggilan 3 malaikat untuk berdoa. Jadi kalau sudah malaikat yang panggil, jangan tidak datang, terus datang.
melihat kehadiran dari semua anggota jemaat Tumoto Imperium. Ya, ini benar Tumoto Imperium ya, sebab ada Tumoto Pondok Indah dan ini Tumoto Imperium. Sekarang saya mau tanya, apakah suara Tuhan telah memanggil Anda untuk mengalami kebangunan rohani? Apakah kita sudah pernah dengar suara itu? Ya, mungkin kita baru baca saja, dan memang kalau kita buka Alkitab, Alkitab itu penuh dengan janji-janji untuk kita masing-masing. Kita buka 2 Tawarik 7 ayat 12. Dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi yang pertama kita harus rendahkan diri. Merendahkan diri supaya kita berdoa dan cari wajah Tuhan. Kemudian bukan hanya itu, bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan dengar, ampuni, dan pulihkan. Yeremia 29 ayat 13 katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi bukan hanya iseng-iseng, ya daripada nggak ngapa-ngapain, ayolah kita dengar. Tapi memang kita serius. Kita mungkin sudah siapkan hati dari kemarin-kemarin ya, seperti saya juga siapkan, aduh ini pelajaran nggak boleh main-main, sejak Jelly hubungi saya harus baca dan berdoa dan baca. Dan memang kita di kantor juga ada acara 10 hari berdoa. Kita harus cari tahu, cari dan cari dengan segenap hati. Yoel 2 ayat 32 katakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu satu kepastian. Dan dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia mendekat kepadamu. Tidak mungkin dia datang mendekatlah kepada Allah lalu dia pergi. Kita datang dekat, dia pergi lagi lebih jauh. Ayo, saya mau lihat kamu serius enggak? Cari saya. Tapi dia akan mendekat. Dia akan menyapa, dia akan pegang kita. Dia tidak biarkan kita mencari dia dengan sia-sia. Wahyu 3 ayat 20 katakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Ini adalah satu janji yang pasti. Waktu masih kecil ya, saya ingat dulu kita di sekolah Sahabat pakai picture roll, gambar yang digulung-gulung. Jadi di situ ada satu gambar Yesus berdiri di pintu, dia lagi ketuk. Tapi di sebelah sini ada bapak-bapak asik baca koran. Di sebelah sana ada ibu pakai apron lagi bawa makanan. Anak-anak lagi nonton TV. Sepertinya tidak ada yang dengar. Dia mengetuk. Dan Yesus begitu sabar. Dia tidak paksa untuk masuk. Dia tunggu terus sampai pintu dibuka. Dan memang dimanapun Anda berada dalam hidup saat ini, Tuhan kita itu sudah lebih dekat dari yang kita bayangkan. Dan sebenarnya Allah ingin untuk mencurahkan berkat-berkat-Nya ke atas keluarga kita. Dia ingin curahkan berkat ke atas jemaat, komunitas kita. Itu sebabnya bergabunglah dengan kami dalam respons panggilan 3 malaikat untuk berdoa. Jadi kita sudah hadir, sudah ada di Zoom, dan inilah respon kita. Kita memang mau datang untuk berdoa. Puji Tuhan. Bagaimana dengan puasa? Dalam 10 hari berdoa,
lakukanlah berpuasa untuk berbagai cara. Seperti berpuasa dari menonton TV, puasa dengar lagu-lagu dunia, musik sekuler, puasa dari film-film, internet, ada juga puasa makan dari makanan manis ya. Tahun baru ini kue-kue lebih, pencobaan lebih berat lagi ya. Apalagi sudah ada klaper tart, ya bagaimana? Tapi dibilang itulah puasa. Berapa lama puasanya? Mungkin hanya 2 hari. Ya, yang berikut nggak apa-apa makan sedikit. Tapi kita harus puasa. Gunakan waktu berdoa dan belajar Alkitab. Minta Tuhan untuk menolong Anda dan jemaat tinggal di dalam Kristus. Dengan mengkonsumsi makanan yang sederhana, kita izinkan pikiran kita untuk lebih peka terhadap suara Roh Kudus. Makanan sederhana, yaitu makanan yang tidak sulit dicerna. Apa itu makanan sederhana? Pinutuan, nah ini sederhana ya menurut saya. Lalap-lalap ya. Atau bisa juga kita puasa tapi minum kelapa muda. Puji Tuhan, ini hari kedua saya puasa kelapa muda. Jadi hanya kelapa muda murni dan air. Dan saya rasa clear ya, pikiran clear, tidak berat perut. Nah yang sulit dicerna itu spaghetti ya, sulit. Apalagi makanan-makanan yang sulit dicerna. Mie, soun, bihun, itu makanan-makanan yang sudah diproses di pabrik. Kalau itu sudah masuk dalam perut kita, darah banyak turun ke dalam, harus cerna setengah mati. Pikiran kita jadi suntuk, tidak clear. Mungkin kita juga ikut berdoa, tapi mungkin kita ngantuk ya. Terus terang tadi malam, kemarin sore kami baru pulang dari Balikpapan, habis konferensi daerah di sana. Aduh, ya ada yang kasih kue pia lah, ada yang, ya memang saya juga sudah belajar untuk vegetarian, untuk vegan, untuk hati-hati dengan gula, tapi tergoda juga. Jadi saya sudah pusing, saya bilang, aduh besok malam ini bagaimana ya, saya gimana kalau kayak begini. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang puasa, fasting, ya, dan dia tolong. Jadi mungkin kalau baru yang pemula mau belajar puasa ya jangan nonton dulu. Seperti yang tadi dia ada dicatat ya. Lalu kita minta Roh Kudus. Pastikan untuk minta Roh Kudus menunjukkan pada Anda tentang apa yang perlu Anda doakan bagi kehidupan seseorang atau dalam situasi tertentu. Kita berdoa tidak hanya dalam nama Kristus, tetapi oleh inspirasi dan Roh Kudus. Saya bersyukur kemarin di Citylink, duduk di sebelah saya nona-nona, ngobrol-ngobrol, rupanya dia mahasiswa UNCLAD tingkat 4. Wah, saya bilang, bagus ya. Tapi dia accounting, terus kami ngobrol, terus saya tanya, bagaimana hubungan kamu dengan Tuhan? Apa kamu pernah dengar suara Roh Kudus? Oh, belum. Terus kamu? Ya, worship ada. Ya, sepertinya dia juga kehilangan arah. Jadi saya bilang, kamu tahu, kita ini udah hidup di zaman genting. Kamu nggak takut lihat COVID? Kamu nggak takut lihat dunia seperti ini? Ya memang, saya takut juga ya. Terus kamu baca Alkitab? Dia ketawa-ketawa saja. Saya bilang, oke. Kamu harus cari Tuhan dengan serius. Saya lihat dia diam, mukanya juga serius, dan saya tiba-tiba dia bilang begini, terima kasih, Mem, saya dinasihat. Sebab memang saya ini sudah lama tidak berdoa, sudah kehilangan arah juga, dan memang Tuhan antar kita ketemu hari ini, duduk di bangku ini serendengan. Ya, saya bilang begitulah, Tuhan kita itu baik. Dia tidak biarkan domba kesayangannya hilang. Dia pasti akan antar. Dan
memang saya juga berdoa supaya tiap hari saya bisa kirim renungan dengan harapan satu orang bertobat. Dan puji Tuhan ada nona-nona dari Unclub. Ya kalau kita bicara Unclub ya semua orang sudah di situasi yang rohani. Kita tidak sangka ada juga yang hampir hilang di situ. Tapi Tuhan antar ya. Jadi saya senang berkenalan dengan dia dan saya mulai kirim juga renungan sama. Begitulah kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus jelas memberi inspirasi antar kita kepada siapa yang harus kita layani, apa yang harus kita bicarakan. Kita berdoa tidak hanya dalam nama Kristus, tapi oleh inspirasi dari Roh Kudus. Hal ini menjelaskan apa yang dimaksudkan saat dikatakan bahwa Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kebetulan, bukan kebetulan, saya kira saya alami pengalaman berdoa yang tidak terucapkan, artinya kacau balau. Ya, pernah satu kali kita punya cucu datang dari Manado. Nah, ini cucu pertama, jadi wah harus dikenalkan kepada teman-teman. Kebetulan giliran saya di kumpulan pengerja waktu itu masih di Palembang. Giliran saya dapat arisan ya jadi kumpul di rumah. Oke, saya bilang sekalian kita kenalkan William. Kita bikin syukuran. Ya waktu itu ya memang pegawai mission semua harus dipikirkan budget, semua jenis makanan. Saya ketemu satu ibu yang bisa bantu masak, oke. Dia bilang ini segini cukup tante, oke. Jadi saya urus segala urusan ke Jakarta. 2 minggu, kemudian baru pulang. Saya kaget, loh kenapa bumbu-bumbu sudah ditaruh di kulkas ya? Saya coba teleponnya masak, kamu di mana? Tidak dijawab. Saya telepon, nggak dijawab. Saya mulai putus asa. Padahal kita baru keluar dari airport kira-kira jam 9. Sampai di rumah udah setengah 10, sudah capek. Saya panik, saya bilang, aduh Tuhan ini gimana? Besok mau masak gimana? Ini jadi masak atau tidak? Kenapa semua bumbu di sini? Aduh. Akhirnya sudah malam, Pendeta Sitorus sudah tidur, semua anak-anak sudah tidur. Saya tidak bisa tidur berdoa, tapi kok doanya kacau balau. Saya bilang, Tuhan ini gimana? Apa yang harus dikupas duluan, bawang-bawang atau apa? Saya bisa, tapi Tuhan kasih tahu. Saya terus berdoa, bicara. Dari jam 10 sampai setengah 3 pagi, saya tidak dengar apa-apa. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kok saya nggak dengar apa-apa sih? Di mana Tuhan? Tolonglah saya. Tiba-tiba datang suara. Bagaimana saya mau bicara? Kamu dari tadi ngoceh terus. Oke, Tuhan saya diam sekarang. Tapi Tuhan bicaralah. Suara datang lagi. Kamu harus tidur. Ini sudah setengah 3 pagi. Terus saya bilang, saya nggak ngantuk. Oke, nanti kamu bisa tidur. Tapi saya tanya, urusan saya apa? Urusanmu capcay. Besok jam 6 kamu ke pasar. Oke, baiklah. Tiba-tiba saya ngantuk dan saya tidur. Lelap sekali. Dan saya kira memang Tuhan kalau bikin tidur orang plong ya. Setengah 6 saya ke pasar dan saya ketemu yang masak. Saya tanya, kenapa? Telepon gak dijawab-jawab. Lalu dia bilang, handphone saya dicuri orang, Tante. Jadi memang saya nggak bisa komunikasi. Lalu bumbu-bumbu kenapa ditaruh? Iya kan, supaya Tante tahu saya sudah kerjakan. Oh, saya kira nggak jadi masak. Oke. Jadi apa yang harus dibuat? Ya begini, Tante kan capcay kan? Oke, saya beli bahan-bahan. Singkat cerita, jam 3 sore semua masakan beres, dan saya lagi tunggu tamu-tamu datang, tiba-tiba hujan. Lalu anak saya datang, Mah, ini makanan sudah beres, tapi hujan, bagaimana tamu-tamu mau datang? Saya bilang, urusan mama masak, hujan itu urusan Tuhan. Dia diam. Dan memang hujan keras sekali sampai jam 4. Nah kebetulan tempat rumah kami itu kondisinya
becek ya. Aduh, saya bilang orang-orang bisa selip ini mobil-mobilnya. Gimana hujan begitu keras? Tapi pas jam 4 hujan berhenti dan orang-orang berdatangan. Gitu jam 4:30 mulai renungan. Saya lihat kok teduh sekali ya. Oh, rupanya hujan itu untuk membuat halaman rumah kami basah. Jadi waktu ada angin dingin seperti pakai AC. Memang rumah kami hanya 3 kipas angin dan kalau sudah sempit pengap. Tapi karena habis hujan jadi teduh, sejuk ya. Oh, saya bilang terima kasih lah. Saya ngerti kenapa hujan. Tapi begitu selesai renungan, kami mau makan, tiba-tiba mati lampu. Aduh Tuhan, tidak ada persiapan lilin. Cari-cari hanya 3. Aduh, ruangan begitu besar, hanya 3 lilin. Saya lagi kebingungan. Aduh, kebetulan jauh dari warung-warung. Mau beli juga suruh siapa enggak tahu. Tapi ada satu anak muda, mereka bisik sama saya. Tante, tak apa-apa, kami senang makan gelap-gelap. Jadi kami makan banyak, nggak kelihatan. Oh, iya, betul, kamu harus makan ya. Jadi memang saya biarkan orang makan dalam kegelapan. Ya, ya remang-remang semua makan dengan sukacita. Begitu lampu menyala, memang saya lihat makanan habis. Ah, puji Tuhan. Tidak sempat bungkus, orang Manado bilang ya. Oke, terima kasih sudah datang. Dan malam itu waktu saya bikin bersih rumah, saya bilang, Tuhan, memang Roh Kudus berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Jadi kita kalau berdoa memang tidak boleh stres. Kita harus kendalikan diri supaya kita bisa berdoa dengan benar. Jadi kalau ngoceh-ngoceh ya itulah saya alami. Jam setengah 10 ya, jam 10 sampai setengah 3, 10, 11, 12, 1, 2. 4 jam setengah bicara dengan stres. Untung saya masih tanya, kok Tuhan nggak bicara sih, nggak ajarin, dan saya bisa dengar. Ya gimana saya mau bicara? Kamu dari tadi ngomong terus. Oke, saya diam. Saya harus bikin apa Tuhan? Dan dia bicara. Jadi kita bisa discuss seperti teman, ya, seperti orang yang sangat dekat dengan kita. Efesus 3:20. Dikatakan bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kita semua sudah lihat ya. Ini tidak bisa disangka lagi. Kita sudah alami ini. Jadi di hari ke-6 ketika diajar keyakinan dalam penghakiman dan doa, dikatakan ayat intinya tadi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus tidak telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kudus dan cacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Efesus 1 ayat 3 sampai 5. Jadi kalau ada pertanyaan, apa kita ini selamat atau tidak? Pasti selamat, sudah ditentukan dari mula. Kita ini anak-anaknya. Bukan anak-anak siapa-siapa lagi, tapi anak-anak Allah. Jadi sekarang ketika dikatakan telah tiba saat penghakimannya. Wahyu 14 ayat 7 dikatakan, pekabaran malaikat pertama dari kitab Wahyu mengumumkan telah tiba saat penghakimannya. Ini saat-saat yang menakutkan sebenarnya ya, yang menentukan kita juga. Tapi kalau kita sangat percaya kita ini sudah ditentukan menjadi anak Allah, tidak perlu ragu-ragu. Dalam cahaya terang akan ketekalan, realitas adanya penghakiman ilahi di surga menuntun kita untuk mencari satu hubungan yang lebih mendalam bersama Tuhan dengan penuh doa.
Penghakiman di bait suci surga dilambangkan oleh hari raya pendamaian di zaman bangsa Israel kuno. Nah, pada hari raya pendamaian dalam sistem bait suci perjanjian lama dikatakan seluruh bangsa Israel berkumpul di sekeliling bait suci, akui dosa, dan mereka minta pengampunan dari Tuhan. Imamat 23-29 menekankan karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsa. Kalau peraturan itu masih ada sekarang, berapa orang yang dilenyapkan? Kalau itu ditanya kepada jemaat Tumoto Imperium, berapa yang puasa? Berapa yang berdoa? Yang tidak berdoa, lenyapkan. Wah, ngeri sekali. Dan dikatakan bangsa itu dengan meratap, jiwa mereka mencari Tuhan dalam pertobatan dan pengakuan dosa. Memohon kuasa untuk menghidupkan satu kehidupannya takut akan Tuhan. Kehormatan dan reputasi Tuhan dipertaruhkan dalam penghakiman akhir di surga. Pertanyaan-pertanyaan tentang karakternya telah dipertanyakan di hadapan alam semesta. Apakah Tuhan adil? Apakah perintah-perintahnya memungkinkan untuk dipatuhi? Apakah Ia kasih tetapi juga adil? Dalam penghakiman, Tuhan akan ungkapkan bahwa Ia telah melakukan segala sesuatu yang Dia dapat lakukan untuk selamatkan semua umat manusia. Kegentingan akan pekabaran waktu penghakiman menuntun kita untuk memiliki satu hubungan yang mendalam dengan Kristus. Kita merindukan untuk memuliakan namanya dan tidak melakukan apapun yang akan mencoreng reputasinya. Kita tidak perlu takut pada penghakiman karena Kristus menjadi pembela kita, pengantara kita, dan hakim kita, Yohanes 5 ayat 22. Di dalam Kristus, kita menjadi anak-anaknya laki-laki dan perempuan dari Raja Alam Semesta, bagian dari keluarga kerajaan surga. Buatan Daniel menggambarkan Yesus berada di bait suci surga, berdiri di hadapan Bapa untuk kepentingan kita dalam penghakiman terakhir di surga. Sepanjang masa kekalahan yang tak pernah lenyap, kita akan berseru, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam waktu doa kita pada hari ini, marilah kita periksa hati kita sendiri, minta Tuhan untuk menyatakan segala sesuatu yang tidak selaras dengan kehendaknya. Marilah kita minta kepadanya untuk membersihkan dari segala dosa yang tersembunyi, dan kemudian bersyukur atas rahmat-Nya, pengampunannya, kuasanya, dan kita bisa menang di atas segalanya. Kita bersyukur kepadanya karena Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Christine Sitorus untuk firman dan nasihat yang diberkati untuk kita pada malam ini. Baik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan dan saya minta kepada Departemen Musik dan Kostor untuk boleh menampilkan persembahan kita.